Sahabat gereja YouTube yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum memulai video ini tolong bantu klik tombol subscribe berwarna merah dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke media sosial kamu atau ke grup WhatsApp biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diberkati. Ya, sama-sama menjadi dampak dengan membagikan video ini dan kami semakin semangat lagi membuat video dan pastinya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, gereja YouTube apa kabarnya? Puji Tuhan dalam keadaan baik semua ya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau akan bersaksi dan membagikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, memberikan pengalaman bersama Tuhan, bersama Yesus Kristus, Yahweh Juru Selamat, dan pastinya akan menguatkan kita semua dan memberikan inspirasi dan pastinya memberkati Bapak Ibu semuanya. Bagaimana ketika ujian itu datang di dalam kehidupan kita masing-masing maupun badai kehidupan itu menerpa di dalam hidup kita, dan tentunya di situ ada kekecewaan, ada kesedihan, tetapi bagaimana sampai bisa melewati semua pergumulan itu. Nanti kita akan simak kesaksian beliau. Pasti saya percaya saudara gereja YouTube akan banyak diberikan ilmu, pelajaran, dan banyak juga hal-hal yang kita akan dapatkan untuk menguatkan kita semua. Baik, maka dari itu langsung saja saudara-saudara gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani dimanapun kita bermedia sosial, karena ingat, tujuan dari gereja YouTube adalah memberkati, menguatkan, dan menjangkau jiwa-jiwa. Tapi sebelumnya saya kasih tahu bahwa ini hanya audio saja, karena yang bersaksi meminta untuk tidak tampil muka. Tetapi yang jelas sebenarnya ada visualnya juga, tetapi karena permintaan dari narasumber dan kita menghormati narasumber yang mau bersaksi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saudara, biasanya gitu banyak yang gak suka ketika ada yang bersaksi, mau itu menjaga nama baiknya, kerabatnya, saudaranya, adiknya, kakaknya, maupun saudara jauh gitu ya, maupun tetangga. Kadang yang dianggap bukan abang ataupun bapak tirinya bisa ngomel-ngomel ketika dia bersaksi dan dianggap seperti menista. Padahal kesaksian ini bukan menista agama. Ini adalah perjumpaan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus. Pengalaman pribadi. Maka dari itu kita hanya bagikan audio kesaksian karena kita menjaga narasumber kita. Karena udah banyak saudara pengalaman dari gereja YouTube terjadi seperti itu. Memang ketika kesaksian tidak apa-apa, bisa jadi tahun depan baru bermasalah. Contohnya banyak rekan-rekan kita yang sudah kena. Salah satunya bagian dari gereja YouTube. Itu kesaksian gitu. Sebenarnya berat pelayanan ini. Tapi mau bagaimanapun Tuhan izinkan itu terjadi dan kita harus siap menerima risiko. Kalau resikonya ke kami tidak masalah. Yang paling sedih saudara, pengalaman narasumber kita ataupun
bintang tamu kita yang bersaksi itu mereka sendiri yang tertindas gitu. Kalau kita yang menayangkan dan sebagainya tidak masalah dituntut dan sebagainya gitu ya, masuk ke jalur hukum dan sebagainya. Tapi yang jelas kita peduli dan prihatin dengan narasumber-narasumber yang sudah rindu memberkati. Nggak gampang saudara untuk ini. Ada yang kemarin bilang, kenapa ini nggak menayangkan lagi? Karena panjang masalahnya saudaraku. Nggak gampang menayangkan suatu kesaksian. Nggak gampang, banyak sekali cobaan. Ada kita sudah janjian tapi nggak jadi. Kadang kita udah janjian, udah bertemu dan sebagainya, udah sinyalnya nggak bagus gitu ya. Artinya banyak sekali yang rintangan-rintangan. Kenapa nggak berdoa? Dibilang lagi gitu kan. Kenapa nggak berdoa, minta tuntunan Tuhan dan sebagainya dong, biar semuanya dipatahkan. Kita sudah berdoa saudara, sudah melakukan yang terbaik. Pengalaman beberapa tahun yang lalu dari saya melayani di gereja YouTube ini 2016, semua perjalanan sudah dijalani. Semua tahap-tahap, liku-liku, rintangan, celah, kita usahakan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Maka dari itu, please jangan komplain. Kita lebih menjaga narasumber, bintang tamu kita. Itu yang terpenting. Karena bagi kita, mereka aman, narasumber kita aman, akhirnya pelayanan kita juga diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu ya saudara, yang terpenting narasumber ini rindu membagikan kesaksiannya, pengalamannya bersama kita pada hari ini. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi pada hari ini. Langsung aja saya panggil nih Pak Ismail. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar nih Pak? Baik Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak karena sudah mau membagikan di gereja YouTube ini untuk apa yang Bapak alami di dalam hidup Bapak bersama Tuhan. Ini adalah salah satu kehormatan buat gereja YouTube khususnya ya. Bapak bersedia untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup Bapak. Baik Pak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita bawa dalam doa biar ini terus menjadi berkat dan terus berdampak, dan bagi yang nonton juga biar supaya makin dipakai Tuhan lagi yang mendengarkan. Saya izin pimpin doa ya Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu lagi Tuhan, menyiarkan Tuhan kabar baik ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi akan ada kesaksian sharing dari Pak Ismail Tuhan, bagaimana dia berjumpa dengan Engkau, mengikuti Engkau Tuhan, dan akhirnya melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah buat kami, khususnya dari Pak Ismail akan menyampaikan kesaksiannya Tuhan, perjalanan hidupnya bersama Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berkati beliau Tuhan, biarlah apa yang disampaikannya Tuhan sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat Kau kirimkan Pak Ismail untuk membagikan kesaksiannya Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan program ini, biarlah Roh Kudus-Mu menemani Tuhan, dan Kau berkati yang mendengar Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu
menjamah mereka Tuhan, untuk bisa memuliakan nama-Mu lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Haleluya. Amin. Baik, Pak Ismail, waktu dan tempat saya persilakan buat Pak Ismail, rileks aja. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Leo dan kepada gereja YouTube yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan berbagi kisah pengalaman tentang bagaimana kita menemukan kebenaran yang hakiki dalam hidup kita. Sebelumnya saya mengucapkan tentunya kepada seluruh pemirsa gereja YouTube yang berbahagia, selamat malam, dan bagi teman-teman yang mungkin non-Kristen, ya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, dan Shalom kepada seluruh pemirsa gereja YouTube yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Tuhan yang berkenan mengizinkan saya membagikan bagaimana Tuhan berkarya berkreasi kepada setiap hamba-hambanya yang mencari kebenaran. Nah, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, sebenarnya peristiwa ini sudah cukup lama terjadi dalam diri saya pada waktu saya bertumbuh menjadi seorang pemuda. Ya, saya terlahir di keluarga yang sederhana. Orang tua saya, ayah saya seorang yang tidak lulus SD, dan ibu saya bahkan tidak pernah sekolah. Syukur masih bisa membaca dan sedikit berhitung dengan anak yang cukup banyak. Dan saya bertumbuh pada awal-awal tahun 50-an ke atas, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya juga mengalami dalam kedewasaan di tengah-tengah beranjak remaja, mendengar bagaimana peristiwa masyarakat G30S juga terjadi, sehingga saya merasakan di tengah-tengah masyarakat suasana yang tentunya tidak terlalu kondusif. Khususnya saya ada di kota Jakarta, di kampung, ya, dan kebetulan ibu saya memang ada sedikit keturunan. Jadi saya ini memikirkan bagaimana keadaan saya di tengah-tengah pergaulan. Nah, untuk mencari keseimbangan, saya melihat saya perlu belajar satu perguruan silat. Ya, saya masuk dalam perguruan silat di Keramat Kuitang dan Kembang dengan perguruan silat yaitu perguruan silat Kancing 7 Bintang 12. Ya, dan kebetulan saya senang dengan jurus-jurus ini, dan melalui sahabat saya di kampung waktu itu, ya, saya diperkenalkan oleh Bang Gopur kepada guru Abanapi, dan mulailah saya diajar perguruan silat tersebut, dan saya juga belajar dasar-dasar kungfu, ya, dari seorang guru di Gang Bango, Senen. Nah, bagi Bapak Ibu, saya alami bagaimana saya bertumbuh agar saya memiliki sesuatu sehingga saya tidak mengalami gangguan atau apapun, ya, atau setidak-tidaknya saya mampu menjaga diri. Nah, dalam perguruan silat itu rupanya tanpa disadari ketika kami mau lulus, saya ternyata dibayar, ya. Dan saya membaca beberapa kalimat bahasa Arab
ya. Sebagai guru berkata ini sebagai tanda kelulusan, mari kita baca doa, ya kira-kira seperti itu. Saya mengikuti saja sebagai tanda ketaatan murid kepada gurunya, dan kemudian saya pun sambil melatih mempraktekkan jurus yang saya latih, ya. Kemudian kami dimasukkan di dalam Kali Cipinang, ya, keluar, ya, dilantik, dibayar, dan luluslah kami, ya. Nah, seiring waktu saya baru memahami bahwa ya rupanya itulah tanda keislaman. Dan setiap minggu kami setelah latihan biasa guru memberikan wejangan tausiah supaya kami jangan takabur, jangan sombong, ya, menjaga bela diri ini dipergunakan untuk apa dan untuk kebaikan dan lain sebagainya. Karena tiap sebulan sekali atau 2 kali kami mengadakan pertandingan persahabatan, baik dengan perkumpulan dari judo, dari karate, jiu-jitsu waktu itu, ya. Nah, untuk mengisi kelengkapan ini saya juga belajar kebatinan, ya. Saya masuk pada satu kebatinan yang cukup dalam. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini, ya, saya diminta untuk memperdalam juga ilmu agama. Jadi saya diminta untuk belajar, ya, bahasa Arab untuk bisa mengaji dan lain sebagainya. Tapi saya menolak. Namun saya mulai membaca Al-Quran, ya. Kenapa waktu itu saya menolak? Satu, saya memang tidak bisa dari mulanya. Dan yang kedua, saya mempercayai bahwa bahasa itu tidak menjadi halangan untuk kita mencari kebenaran, ya. Dan betul, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya pemirsa gereja YouTube yang berbahagia, ketika saya mulai belajar ini, ya, saya melihat bahwa apa yang saya yakini itu benar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sebenarnya sebelum saya masuk dalam memperdalam dalam pembelajaran saya mencari kebenaran, saya memang sudah senang untuk belajar tentang berbagai agama, ya. Ketika itu saya juga senang dengan kisah-kisah dari Hindu, ya. Namun ketika saya mempelajari Hindu lewat kisah-kisah Ramayana, Bharatayuda yang cukup mengesankan buat saya, namun saya dapati pelajaran-pelajaran itu ternyata bagi saya itu kurang cocok. Karena saya melihat saya harus menyembah banyak dewa, ya. Saya melihat Buddha. Dari Buddha itu saya juga sering membaca dari buku-buku yang pada waktu itu memang mudah didapat, ya. Tapi pelajaran Buddha juga bagi saya tidak terlalu pas, saya melihat. Kenapa? Sebab ada satu larangan, maksudnya bukan larangan, satu tuntunan untuk menjadi sempurna. Kita harus betul-betul bisa mengikuti jalan Buddha. Dan yang paling berat adalah ketika untuk mencapai kesempurnaan sebaiknya kita mematikan semua perasaan dan tidak menikah, khususnya. Nah, bagi saya itu sangat sulit, sehingga saya merasa ini juga tidak terlalu cocok bagi saya. Nah, ketika saya masuk dalam perguruan silat dan saya masuk pada proses di mana saya diminta untuk melakukan banyak hal, nah saya mulai belajar tentang Al-Quran, ya. Sebagaimana tadi saya katakan,
saya mendapati bahwa ternyata sangat menarik ketika saya membaca Al-Quran, ya, ada satu hal yang menarik ketika Nabi diminta ternyata untuk mengikuti satu jalan kebenaran yang lurus itu harus mengikuti agama Ibrahim, di mana agama Ibrahim itu menjadi agama yang hanif disebutnya di dalam Quran. Bahkan Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Sangat menarik. Sehingga saya terfokus pada 3 agama, ya, yang memang disebut baik di dalam Quran, baik di dalam Alkitab, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Nah, saya melihat satu hal yang luar biasa. Saya akui, saya memang tidak bisa bahasa Arab. Saya pun sekolah dari sekolah sekuler. Artinya bukan sekolah pesantren. Namun saya meyakini, dan ketika saya membaca di dalam Quran, benar bahwa kita dapat menemukan kebenaran dengan bahasa kelahiran kita. Ya. Makanya ketika saya melihat di dalam Quran, ya, mengapa saya memakai bahasa setempat? Di dalam Quran 26, yaitu Asy Surah kalau tidak salah. Mungkin boleh sedikit untuk memperjelas, ya, saya coba sedikit membacakan, ya, tapi dalam bahasa kitab terjemahan, ya, dan kitab terjemahan yang saya miliki adalah kitab terjemahan yang berasal dari tercetak maksud saya pada tahun 1970, dan ini diterjemahkan oleh 10 penterjemah yang sangat baik, ya, terdiri dari beberapa doktor, profesor doktor, beberapa kiai, ya. Ada begitu banyak yang terkenal juga keislamannya. Nah, di dalam Quran Asy Surah, ya, ayat 190 sampai 92, ya, saya bacakan begini bunyinya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril, ya, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ada dalam kitab-kitab yang dahulu. Nah, ini menarik, ya. Apakah tidak cukup bukti bagi mereka bahwa yang para ulama Bani Israel mengetahuinya? Ya, jadi ulama Bani Israel itu mengetahui kitab yang diturunkan atau bacaan yang diturunkan kepada Nabi. Dan kalau Al-Quran itu kan diturunkan kepada salah seorang dari golongan yang bukan Arab, nah, ini benar. Dikatakan Allah menurunkan ini kepada Muhammad yang orang Arab. Lalu dia membacakan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang Mekah, ya. Tentu mereka nggak paham, ya. Dan saya memahami bahwa waktu itu Alkitab yang ada setelah saya mendalami, Alkitab memang belum diterjemahkan, ada dalam bahasa Latin, ya, ada dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, belum ada di dalam berbagai bahasa, ya, karena penterjemahan itu mulai diterjemahkan setelah abad ke-10, ya. Jadi pada waktu itu di Arab, di negeri Timur Tengah atau di Mekah apalagi khususnya,
Belum ada kitab berbahasa Arab, Injil berbahasa Arab. Walaupun dalam ceritanya nanti kita mengetahui bahwa ada Waraka bin Nopal yang telah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang mengetahui kitab Ibrani, dan dia seorang paman daripada Nabi Muhammad itu sendiri, ya, dari Siti Khadijah maksud saya. Namun secara keturunan memiliki garis juga hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Nah, saya melihat bahwa di dalam Quran ini jelas, bahkan di dalam, kalau ketika saya membaca di dalam Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 44, ya, dijelaskan begini. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan selain dalam bahasa selain bahasa Arab, tentu mereka mengatakan begini, mereka itu orang-orang kafir Mekah. Ya. Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Nah, kalau misalnya Muhammad memakai bahasa asing, ya, bukan memakai bahasa Arab, memakai bahasa asing, ya, entah bahasa Latin, ya, entah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ya mungkin orang Arab Mekah tidak akan paham, ya. Tentu mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, bahasa ajam, sedangkan si penerimanya, rasulnya atau Muhammad itu orang Arab. Nah, jadi semakin jelas bahwa memang Allah menurunkan dalam bahasa Arab karena rasulnya orang Arab. Dan yang menerima itu juga penduduk Mekah yang berbahasa Arab. Ya. Nah, ini sangat jelas bahwa ini bahasa kelahiran itu dapat dipergunakan untuk memahami kebenaran. Itulah saya berkata, saya meyakini bahwa bisa dengan bahasa Indonesia kita memakai kebenaran atau mencari dan menemukan kebenaran. Bagi Allah itu tidak, kebenaran Allah tidak dapat dibatasi oleh bahasa. Sehingga dengan yakin saya tetap mempelajari ini. Walaupun mungkin kalau memang saya seseorang menerima panggilan untuk belajar bahasa Arab itu memang lebih baik. Tapi tidak berarti kalau seorang tidak tidak mengerti bahasa selain bahasa Indonesia tidak dapat menemukan kebenaran. Nah, saya contohnya, ya, saya merasakan bagaimana tuntunan Allah. Nah, di Quran sendiri dijelaskan seperti ini. Bahwa Allah sendiri menyatakan peringatan kepada bangsa-bangsa, mengutus nabi-nabi sesuai dengan kaumnya. Jadi jelas sekali, ya, bahwa dengan bahasa kelahiran kita bisa mengerti kebenaran. Ya. Allah tidak bisa diikat. Nah, saya tambah bergairah dalam mencari kebenaran ini. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, ya, bagaimana ini adalah suatu kitab, ya, yang bisa menjelaskan. Nah, walaupun dalam saya waktu tausiah, saya duduk tiap minggu mendengar tausiah, ya, saya juga sudah dengar atau sudah diperingatkan, ya, jangan engkau baca atau jangan engkau dengar atau jangan engkau percayai ada Alkitab yang dipegang oleh orang Nasrani, karena Alkitab itu sudah dipalsu. Semua ada di dalam Al-Quran, ya, sebagai agama penutup, sebagai nabi terakhir beliau, ya. Namun dorongan saya tidak dapat menahan dorongan hati saya untuk terus mencari kebenaran. Karena waktu itu
Ya semata-mata saya sebenarnya masuk perguruan itu adalah untuk menjaga diri dan tidak bermaksud sebenarnya mencari agama. Ya. Oleh sebab itu ketika saya belajar Quran, saya juga teman-teman ada yang Nasrani mengajak saya untuk ke gereja, ya saya juga ikut. Ya. Kalau misalnya teman-teman dari Konghucu kemana, saya juga ikut. Ya. Pada saat itu saya menganggap pergaulan dengan sebaik-baiknya dengan orang itu adalah hal yang baik. Ya. Dan menurut saya itu tidak salah. Sehingga saya jalankan saja dengan berperilaku yang baik. Ya. Nah, saya melanjutkan, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Saya melihat bahwa di dalam, seperti tadi saya katakan di dalam fokus kepada agama Ibrahim, ya. Jadi saya tetap menggebuk. Wah, saya memakai bahasa Indonesia, saya nggak perlu belajar bahasa Arab. Ya, ternyata Nabi sendiri, ya, Allah memakai bahasa kelahirannya untuk dia mengerti. Karena dikatakan bahwa apa yang dikisahkan itu adalah kisah-kisah yang terdahulu yang ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan kita tahu kitab yang terdahulu pada saat itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Adalah bahasa asing. Ya. Sehingga Allah tidak menciptakan dia dengan memakai bahasa asing, tetapi dengan memakai bahasa Arab yang terang, bahasa Arab yang jelas, supaya dia mampu menjelaskan kepada penduduk umum Mekah, umum Qura. Ya. Dan itu pun tertulis di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana Muhammad setelah menerima ini harus menjelaskan apa yang diterima kepada penduduk Ummul Qura dan sekitarnya. Ya. Itu perintah Allah kepada Nabi. Menggunakan bahasa kelahiran secara jelas. Jadi saya juga percaya bahwa Allah bisa menjelaskan kepada saya dengan bahasa kelahiran saya. Nah, ini memberikan kekuatan tersendiri bagi saya. Ya. Sehingga saya terus belajar tentang kebenaran, baik dari Alkitab yang disebut palsu, ya, dan dari Al-Quran secara terjemahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya melihat bahwa di dalam kisah selanjutnya, pengalaman saya ini, ya, pengalaman saya dalam mencari kebenaran, kemudian saya melihat di dalam agama Ibrahim, ya, yang diperintahkan kepada Nabi supaya mengikutinya, ya, karena ada satu ayat berkata, Nabi diajak untuk menjadi penganut agama Yahudi, untuk menjadi penganut agama Nasrani. Allah berkata kepada Nabi, katakanlah, aku mengikuti agama Ibrahim yang hanif, agama Ibrahim yang lurus. Nah, saya memperhatikan apa sih yang disebut agama Ibrahim yang lurus ini? Maksudnya yang lurus itu apa? Oh, ketika saya baca, yang lurus itu adalah yang tidak mempersekutukan Tuhan, Allah, ya, dan berserah diri kepada Dia. Nah, ketika saya pelajari ini, saya melihat bahwa memang tepat ketika Nabi Muhammad diberikan ini untuk memperingati penduduk umum Mekah, karena penduduk umum Mekah itu adalah penduduk atau masyarakat penyembah berhala bangsa Quraisy waktu itu, supaya mereka diperingatkan tidak menyembah berhala dan ingat pada hari kemudian, hari berbangkit, ya, dan jangan mempersekutukan akan Tuhan. Pokoknya la ilaha illallah, Allah ta'ala saja, hanya Allah saja.
Nah, Nabi diperintahkan untuk mengingatkan. Nah, di samping itu saya melihat ada hal lain. Apa yang menarik sih di dalam agama Ibrahim? Nah, di dalam agama Ibrahim ternyata, ya, saya melihat bahwa Muhammad mengklaim bahwa dialah yang menjadi nabi penutup. Apalagi dikaitkan dengan satu ceramah bahwa Muhammadlah penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Karena yang lama sudah dipalsukan, maka ini yang terakhir yang menjelaskan, yang menutupnya. Ya. Namun satu hal yang menarik adalah saya melihat bagaimana ketika saya sampai pada kisah daripada Isa, saya di dalam Al-Quran, saya terkagum-kagum, saya kaget. Ya, bahkan ketika saya melihat pada Alkitab, oh, ternyata lebih luar biasa. Walaupun suara-suara berkata bahwa ini Alkitab sudah dipalsukan, saya lihat lagi, ternyata di dalam Al-Quran tidak pernah ada protes saat itu, ya, bahwa Alkitab itu palsu. Ya. Apa yang diprotes Quran kepada orang-orang Nasrani, kepada rahib atau orang-orang Yahudi? Ternyata yang saya lihat yang diprotes adalah bagaimana, ya, mereka itu sering menukar ayat. Nah, sebenarnya mereka diperintahkan, ya, orang yang diberi kitab sebelumnya. Kalau kita baca di dalam Ali Imran, ya, 3, ya, surat Quran surat yang ketiga, saya bacakan di ayat 187, ya, Ali Imran. Ini Quran menjelaskan begini. Dikatakan, ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Nah, ya, jadi kitab yang ada sebelumnya harus diterangkan secara jelas. Dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Lalu mereka melemparkan janji itu, tapi mereka mengabaikan. Jadi orang-orang yang diberi kitab ini, siapa? Saya membaca. Oh, ini rahib-rahib, pendeta-pendeta dari gereja-gereja yang ada. Nah, gereja pada saat itu yang ada ya hanya gereja Katolik. Belum ada gereja Protestan, ya. Apalagi gereja-gereja yang namanya Pantekosta, ya, Baptis, belum ada. Ya, hanya di gereja Katolik. Dan ketika saya baca sejarah gereja Katolik, memang gereja Katolik pada saat itu tidak membolehkan Alkitab itu diterjemahkan. Harus ada ajaran dari uskup, dari pendeta, itu yang mengajar kepada umat. Nah, saya melihat Quran memprotes bahwa mereka tidak menerangkan isi kitab yang sebenarnya kepada umat. Bahkan mereka menukar dengan harga yang sedikit, menyembunyikan. Dan mereka menukarkan dengan harga yang sedikit. Amat buruk tukaran yang mereka lakukan. Jadi saya teringat, oh, itu mereka menerangkan tergantung bayaran. Kalau bayarannya kilat atau istimewa, wah, mereka baik. Tapi kalau tidak ada bayaran, mereka mungkin menjelaskan dengan asal. Nah, ini saya melihat hal biasa.
Ya. Jadi ternyata yang diprotes oleh Quran itu adalah cara mereka menerangkan. Ya, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani pada saat itu. Kitabnya benar, tapi menjelaskannya nggak benar. Mereka sembunyikan. Nah, saya pikir ini bukankah sama? Hari-hari ini juga banyak ulama atau juga pendeta yang tidak menjelaskan isi kitab sebenarnya, baik isi kitab Alkitab maupun mungkin Al-Quran, tidak dijelaskan secara benar. Banyak yang disembunyikan. Misalnya cerita Isa, nggak pernah diceritakan secara jelas. Bagaimana kehebatan Isa, nggak pernah diceritakan. Jadi sangat tidak seimbang. Disembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Quran. Ya. Inilah yang terjadi. Saat itu begitu. Saya melihat bagaimana Allah menyuruh Muhammad untuk memperingatkan para rahib, kau jangan menyembunyikan kebenaran, ceritakan yang sebenarnya. Sekarang nih ada Al-Quran dalam bahasa Arab, Injilmu dalam bahasa Arab, dan kalau engkau sudah membaca kitabmu, engkau tahu apa yang aku baca, kata Muhammad, itu terdapat dalam kitabmu. Nah, kan begitu. Jadi pada saat itu Nabi tidak memprotes kitab itu palsu, tapi cara menjelaskan para rahib itu yang salah. Mungkin menjelaskan hanya sesuai pesanan, karena memang saat itu gereja dalam keadaan kerohaniannya yang sangat tidak baik. Ada pertentangan Katolik Barat dan Katolik Timur. Sehingga dalam sejarah berkata, bahkan ketika Nabi Muhammad sudah begitu kuat, bahkan masuk ke dalam berbagai tempat, mereka disambut sebagai pahlawan dan meninggalkan gereja, dan mereka dianggap sebagai pahlawan. Ini kisahnya. Karena pertentangan gereja yang sedemikian parah, yang berimbas kepada ajaran-ajaran yang salah. Nah, Quran memprotes ini. Jadi jelas bahwa kitab suci yang ada pada saat itu tidak pernah dinyatakan palsu. Entah kapan itu palsunya. Saya percaya sampai hari ini pun saya kira tetap sama seperti yang diketemukan atau yang ada pada saat zaman Nabi. Ya, saya kira itu Alkitab yang sama. Nah, saya percaya itu. Nah, itulah yang membuat saya meyakini lebih jauh dan saya mendalami. Saya makin bergairah mempelajari kebenaran. Nah, mulai saya masuk lebih dalam. Apa yang lebih dalam? Yaitu ketika saya memperhatikan sebenarnya bagaimana, betulkah klaim ya bahwa Muhammad sebagai nabi pewaris Nabi Ibrahim, agama Ibrahim. Ya. Nah, saya melihat satu hal yang menarik ketika saya membaca kisah Isa di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana Isa lahir dengan cara yang sangat istimewa. Ya. Pertama dia lahir dikandung dari Roh Kudus. Ya. Allah menyuruh Jibril mendatangi Maryam dan mengatakan kepada Maryam bahwa engkau akan memiliki seorang anak, seorang putra. Ya.
Allah berkata bahwa ini adalah dari Roh Kudus, yang dari kalimatullah diperkuat oleh Roh Kudus. Ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Maidah dijelaskan bagaimana ya Maria menerima berita gembira ini. Saya mencatat, oh ternyata Isa luar biasa. Bahkan ketika orang Israel meragukan ya kelahiran Isa alaihissalam dan mulai mencoba memfitnahnya, ya, Allah membuktikan bagaimana Isa mampu berkata pada waktu bayi, ya, bahkan dia diberikan mujizat yang luar biasa, ya. Mujizat seperti apa? Bagaimana dia bisa bicara sejak bayi, ya. Bagaimana Nabi Isa ini ya memiliki kemampuan mujizat, ya, di dalam Al-Maidah 110 kalau tidak salah, ya. Saya akan bacakan, ya. Ingatlah ketika Allah berkata, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaya. Sesudah dewasa, aku mengajar kamu menulis. Wah, bayangin, Allah mengajar menulis. Allah yang mengajar. Ya. Dan hikmah, Taurat dan Injil. Nah, ya. Allah berkata dalam Al-Maidah 110, ya. Dan ingatlah di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup padanya, lalu burung itu menjadi burung yang hidup, ya. Dan kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan. Bayangkan, ya. Dan dikatakan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur. Wah, bayangkan, mengeluarkan orang mati dari kuburan. Ini nggak pernah ada, ya. Mujizat ini nggak pernah ada, hanya Isa yang bisa, ya. Dan melakukan mujizat-mujizat lainnya. Saya cukup terkejut. Wah, luar biasa, ya. Bagaimana kehebatan Isa. Dan satu hal lagi, bukan sekedar kehebatan, ya. Allah yang mengajar langsung. Nah, ketika saya membaca bagaimana kisah Muhammad ini terlahir sebagai anak yatim, ya. Ayahnya meninggal. Memang Muhammad sangat menyedihkan, ya, pada waktu kecil. Dia tidak dapat mendapat kasih sayang seorang ayah, ya. Kemudian lebih repot lagi, ibunya pun tidak mampu menyusui dia, ya. Entah mungkin masih terlalu kecil, atau mungkin
Entah kenapa sehingga tidak mampu mengeluarkan air susu. Sehingga kakeknya Abdul Muthalib masih menyediakan satu pembantu untuk memberikan susu selama 2 tahun kepada Muhammad. Walaupun itu katanya tradisi bangsa Quraisy. Terlepas daripada soal tradisi itu benar atau tidak. Seyogianya secara alam Tuhan sudah mentakdirkan seorang ibu dapat memberikan susu kepada anaknya. Tapi maunya beliau juga tidak dapat. Ya. Sehingga harus diasuh oleh seorang pembantu yang dicarikan, berpisah 2 tahun, baru setelah itu dikembalikan ke ibu. Dan yang lebih menarik, bagaimana ketika beliau lahir, ya, ketika kakeknya mendengar dia lahir, saat dia diberi nama oleh kakeknya, itu kakeknya Abdul Muthalib membawa dia ke hadapan di Ka'bah, di hadapan 360 berhala. Mungkin juga di depan dewa Alata, Al-Uzza, dan dewa lainnya. Di hadapan mereka dan di hadapan pemuka agama Quraisy, karena mereka adalah bangsawan Quraisy, Muhammad diberi nama, yaitu namamu Muhammad. Ya, satu nama yang disebutnya tidak lazim di kalangan bangsa Arab Quraisy pada saat itu. Ya. Dan saya melihat satu hal yang berbeda dengan kelahiran Isa. Dari segi kelahirannya saja sudah sangat berbeda secara banyak hal. Saya mulai lebih menggali lagi. Nah, Nabi Muhammad setelah umur 5 tahun, ibunya membawa ke Yasrib untuk bertemu dengan keluarga besar ibunya. Rupanya keluarga besar ibunya ada di Yasrib. Yasrib itu kota Madinah. Ya. Nah, di Yasrib ini beliau berjumpa dengan keluarga besar ibunya. Nah, kota Yasrib ini terdiri dari bangsawan-bangsawan Quraisy dan keluarga besar Yahudi. Ya. Nah, kota ini diisi oleh penduduk mereka. Setelah 1 bulan ada di sana, ketika balik menuju ke Mekah dari kota Yasrib, bertambah lagi penderitaan Muhammad, yaitu ibunya harus dipanggil pulang ke Ramadhan. Sehingga dia harus betul-betul diasuh secara penuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan pamannya setelah itu juga kakeknya meninggal, dia diurus lagi oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Nah, pada usia 12 tahun, ini yang menarik, ketika dia mengikut pamannya berdagang ke benua Syam, ke daerah Syam, ya, mereka yang menariknya bertemu dengan pendeta Buhairah. Dan pendeta Buhairah memberi pesan kepada pamannya Abu Thalib, aku melihat tanda-tanda kenabian pada anak ini. Dan aku memberikan peringatan dan pesan yang sungguh-sungguh kepadamu. Yaitu apa? Jagalah anak ini dari orang-orang Yahudi. Saya cukup kaget. Kenapa orang Yahudi? Ya. Karena kalau orang Yahudi melihat tanda kenabian ini, maka anak ini akan bermasalah. Ya, akan mendapatkan masalah besar. Saya cukup kaget. Kenapa? Orang Yahudi.
kepada orang Quraisy. Karena ketika dia bertumbuh menjadi nabi, bukankah serangan yang pertama datang dari orang Quraisy, bukan dari orang Yahudi. Ketika dia memberitakan bagaimana penduduk Mekah harus menyembah hanya kepada Allah, dia diserang habis oleh penduduk kafir Mekah, bukan oleh orang Yahudi. Jadi sebenarnya kenapa? Nah, walaupun belakangan saya baru memahami kenapa harus seperti itu. Nah, nanti ceritanya akan bertemu. Ya, saya melihat benang merahnya di situ. Dan pada umur 25, sambil menjajakan atau dia memasarkan dagangan daripada seorang janda yang bernama Siti Khadijah, ternyata Allah menakdirkan dia menjadi suami istri. Sehingga menikahlah Siti Khadijah dengan Muhammad. Ya. Dan di dalam kisah antara umur 25 sampai umur 35, itu menurut kira-kira pandangan para ahli, ya, Muhammad menerima gelar lagi, satu gelar yang mulia, yaitu gelar Al-Amin. Dan gelar ini diperoleh dari pemuka agama Quraisy. Dengan demikian, Muhammad pada waktu muda, dia mendapat nama baik di kalangan pemuka agama penyembah berhala. Ya. Mengapa dan apa yang terjadi sehingga dia mendapat gelar ini? Gelar ini diperoleh karena pada saat pemugaran Ka'bah dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Quraisy, ya, khususnya ketika mau selesai, terjadilah bagaimana mengembalikan posisi batu Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, disinilah pertikaian mulai terjadi. Karena di sini siapa yang paling berhak memindahkan? Itu yang menjadi tertinggi. Sehingga Bani Hashim, mungkin Bani Muthalib, mungkin Bani Naufal, mungkin Bani ini, ya, merasa semua lebih hebat. Di tengah-tengah kebingungan itu, nah di tengah memuncaknya dan memungkinkan bisa terjadi pertumpahan darah, masuklah Muhammad selaku orang muda dan dimintalah pandangannya, apa yang harus kami lakukan. Dan Muhammad kemudian memberikan satu gelar kain di mana Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain dan mereka mengangkat bersama-sama, dan solusi ini dianggap kejeniusan, kebijaksanaan, hikmah yang besar dari seorang generasi muda yang ada di situ, yaitu Muhammad, sehingga dia mendapat satu nama baik, ya, di tengah-tengah pemuka agama Quraisy. Al-Amin, ya. Tapi rupanya Muhammad ini seorang juga yang mencari kebenaran, ya, yang terus bergolak. Nah, pada saat menjelang usia 40, di tengah-tengah perenungannya, dia dituntun di satu tempat menuju kepada Gua Hira. Disitulah dia menerima pewahyuan. Nah, disinilah saya lihat perbedaannya antara cara beliau menerima pewahyuan
dengan cara Isa menerima pewahyuan. Saya melihat bagaimana Isa diajar langsung oleh Allah. Diajar menulis, diajar hikmat. Tapi Muhammad hanya utusan Allah yang ajar dia. Itu pun didahului dengan pengalaman yang menakutkan, yang membuat Nabi tidak mengerti. Apa nih? Siapa ini? Sehingga dia begitu ketakutan, begitu stres, cemas, dan lain-lain berkecamuk dalam hatinya ketika dia pulang. Dia berkata pada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Dan yang menarik di sini, saya melihat istrinya tidak memanggil dia dengan Muhammad, memanggil dia dengan Abul Qasim. Saya cukup kaget. Ternyata nama beliau Abul Qasim. Dan ketika saya baca, baik di hadis, baik di berbagai tempat, terutama orang Yahudi, itu memanggil beliau tidak Muhammad, tapi Abul Qasim. Dan di satu hadis yang lain, ketika satu sahabat Nabi memberi nama anaknya juga dengan nama Muhammad, Muhammad ditanya, bagaimana ini ada orang memberikan nama? Dikatakan, berikanlah dengan namaku dan jangan gelarku, katanya. Jadi saya melihat ternyata, ya, istrinya memanggil beliau dengan namanya, Abul Qasim. Ya. Jadi namanya sendiri diberikan oleh kakeknya, diberikan oleh keluarganya, sangat berbeda dengan Isa, di mana Allah sendiri yang memberikan namanya. Ya. Di sini saya melihat, sangat luar biasa Isa ini. Ya. Bahkan ketika saya membaca Alkitab, saya lebih luar biasa lagi. Ternyata Isa itu yang disebut Yesus di dalam Alkitab benar dilahirkan oleh perawan Maria dan lahir dikandung dari Roh Kudus. Walaupun dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Dan ketika saya belajar mengapa menjadi Isa, itu karena hanya perubahan perbedaan dari panggilan, ya. Seperti kalau berbagai nama yang ada, ya. Kalau misalnya di Jawa Barat Jaka, di Jawa jadi Joko, gitu. Ya. Jadi itu perubahan yang bisa ditelusuri secara ilmu bahasa. Nah, Allah memberi nama kepada dia. Jadi sangat berbanding sangat jauh sekali. Ini membuat saya semakin yang mana ini? Yang mengikuti klaim benang merah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim sebagai agama yang lurus. Ya. Dari segi kelahiran, tapi saya masih mencari lagi. Apa sih tandanya? Nah, saya membaca di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Allah memuji Ibrahim sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada dia. Ya. Maka di dalam kisah Ibrahim, ya, Allah menjelaskan bahwa Allah mengangkat Ibrahim ini sebagai imam. Ya, karena Ibrahim sudah begitu patuh dan menunaikan tugas. Pada saat Ibrahim diuji, dia lulus. Nah, ya. Dan untuk kelulusannya, saya membaca Ibrahim menerima tanda bahwa bagaimana Ibrahim disucikan oleh Allah, yaitu dengan apa?
dengan menerima perjanjian sunat. Tanda Ibrahim sebagai umat Allah, dia disunat. Saat itu Ismail berumur 13 tahun, disunat tuh. Dan ketika Ishak lahir, Ishak pun disunat. Dan sunat ini diperbaharui oleh Musa secara hukum Taurat, bahwa setiap umat Israel disunat pada umur 8 hari. Ya. Sebagai tanda perjanjian, mengikat diri dalam konteks agama Ibrani. Oleh sebab itu di dalam Quran juga dikatakan bagaimana Allah memberikan hidayah kepada Ibrahim, Nuh, Isa, Ismail, Yakub. Nah, Yakub itu adalah Israel. Ya. Dan kepada nabi-nabi. Dan itu pun dipegang sampai pada zaman Isa. Oleh sebab itu Isa pun disunat pada umur 8 hari. Sesuai hukum Yahudi. Dalam konteks agama Ibrahim. Nah, saya terkaget-kaget ketika saya merenungkan Nabi Muhammad menerima pewahyuan umur 40, kurang sedikit bahkan. Saya baca kurang sedikit. 39 sekian hari. Ya, anggaplah umur 40. Kita boleh katakan umur 40. Ya. Menerima kenabian umur 40. Namun saya tidak membaca riwayat sunat ada pada beliau. Saya bertanya kepada guru, pada ustadz saat itu, kok tidak ada riwayat ini? Oh, dia sudah disunat sejak lahir. Allah menyunat dia sejak lahir. Saya berpikir, saya merenungkan ketika saya baca bagaimana kakeknya memberikan nama di Ka'bah di hadapan berhala. Kalau ini terjadi, Allah memberikan sunat waktu lahir, ini mujizat, nggak boleh disembunyikan dan tidak bisa sembunyi, karena ini menjadi kebanggaan keluarga besar tentu daripada Muhammad. Dan kalau disembunyikan untuk apa lagi? Ini tidak boleh disembunyikan. Jadi saya melihat ini hadis sangat lemah. Ya. Untuk itu saya mempelajari lagi. Seandainya benar dia menerima pada waktu lahir, masakan Muhammad sendiri nggak tahu bahwa dirinya disunat? Dia harusnya paling mengetahui bahwa Allah ini sudah berkarya dalam hidupnya. Dan tentu dia akan ceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Allah bekerja. Tapi kan kenyataannya tidak. Kenapa? Ketika dia menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25 tahun, sampai pada usia hampir di atas 40, karena beliau Siti Khadijah meninggal 10 tahun setelah Nabi Muhammad menerima pewahyuan. Beliau memiliki 6 anak. 4 anak perempuan, 2 anak laki. Sampai usia besar baru meninggal. Ternyata di dalam riwayat keluarga beliau sendiri bersama Siti Khadijah, kalau beliau disunat sejak lahir, mesti diwujudkan di dalam anak-anaknya. Toh anak-anaknya yang bersama Siti Khadijah pun tidak disunat. Nah,
Nah, di sini saya mulai membandingkan. Pertanyaannya, kok umat Nasrani tidak disunat? Nah, kalau umat Nasrani tidak disunat, karena itu sudah disepakati dalam musyawarah besar para rasul, yaitu murid langsung dari Isa. Mereka menyepakati bahwa sunat bagi orang Nasrani tidak diberlakukan, hanya berlaku untuk orang Yahudi. Tapi orang Nasrani sejak itu sampai hari ini semua tidak pernah disunat. Sunat itu hanya diberlakukan dalam konteks berkaitan dengan kesehatan, bukan dalam perkara iman. Ya. Sehingga saya melihat, mempelajari lagi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah pasti menjadi seorang yang sangat kokoh dalam kenabian. Hijrah ke Madinah karena serangan bangsa Quraisy yang begitu keras, sehingga terpaksa beliau hijrah ke Madinah. Dari Madinah lah beliau itu mulai menyusun atau menstrategikan bagaimana menyelesaikan persoalannya. Ya, di Madinah itu dia sempat menikah dengan seorang wanita yang dari Habasya, ya, dari negeri Habsyi. Dia mendapat anak yang bernama Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim itu bertumbuh besar, tidak sampai usia 10 tahun, anak itu meninggal di Madinah. Tapi itu pun tidak ada riwayat sunat bagi anak Nabi. Sehingga saya dapat melihat dan berkesimpulan pasti bahwa hukum sunat yang ada di dalam, yang diberlakukan saat itu adalah hukum yang ditambahkan kemudian, entah kapan. Saya pikir saya nggak perlu menyelidiki. Saya hanya menyelidiki pada saat zaman Nabi. Nabi masih ada. Pun ketika di Mekah, di mana anak angkatnya menerima keislaman, dari mulai semua menerima keislaman, ada berapa puluh pengikut, ya, termasuk Abu Umar dan lain sebagainya, menerima keislaman. Itu pun tidak ada riwayat sunat. Nah, dari sini jelas bahwa Isa lah yang paling berhak sebagai kaitan benang merah yang menjalankan agama Ibrahim yang ini. Ini bagi saya loh, Bapak Ibu pemirsa, ini pengertian yang saya terima bagi saya. Ya, mungkin bagi orang lain berbeda, tidak bermasalah. Ya, tapi ini yang saya dapati. Sehingga dengan keyakinan penuh, saya melihat bahwa Isa lah yang paling berhak, bukan yang lain, sebagai pewaris agama Ibrahim yang lurus. Sebab itu tidak heran Isa mampu berkata, aku inilah, melalui aku engkau menemukan jalan yang lurus. Sehingga di Az-Zukhruf 43, ya, Quran 43 ayat 61, kalau saya bacakan, ya, Isa, Quran berkomentar, ya, atau Quran menyatakan dengan jelas, ya, Isa berkata begini, ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat
Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat ini dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, ketemu. Ya. Saya melihat benang merahnya. Bayangkan Isa sejak lahir diberikan kenabian. Nah Muhammad baru umur 40. Pun dia sendiri mengaku dia tidak tahu tentang Alkitab, dia tidak tahu tentang iman, dia tidak tahu tentang hal-hal yang gaib, dia tidak tahu tentang roh, dan hampir tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu dia hanya pemberi peringatan dan disuruh menerangkan dalam bahasa Arab yang jelas tentang kitab-kitab yang terdahulu. Kisah-kisah yang terdahulu dalam bahasa Arab kepada penduduk Arab, karena penerimanya dia adalah orang Arab. Itu ditulis dalam Al-Quran. Sehingga jelas bagi saya, oh ya, bahkan ditulis kalau ini dikasih dengan bahasa asing, sedangkan rasulnya orang Arab, bagaimana orang itu akan mengerti? Betul. Seperti saya, nggak mungkin datang ke Jonggol, ke Gunung Putri, saya ngomong dengan bahasa Rusia, nggak ngerti mereka. Saya mesti ngomong dengan bahasa Indonesia untuk mereka paham, untuk mereka mengerti, sehingga jelas bagi saya, ya, bagaimana Isa menjadi nabi penutup. Bahkan dia yang tahu tentang hari kiamat. Bahkan Muhammad ketika ditanya tentang kiamat, dia tidak tahu. Dia hanya tanya kepada Allah, karena di sisi Allah saja hari kiamat bisa tahu. Tetapi di sini Isa lah yang memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi dari segi keilmuan, dari segi keimanan, dan segala-galanya Isa yang terunggul. Bukan yang lain. Dan ini Quran yang menyaksikan. Jadi jelas bagi saya, lewat hal ini, saya berkeyakinan penuh bahwa Isa lah yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemegang mandat untuk orang-orang di dunia menemukan jalan yang lurus. Bukan yang lain. Yang lain hanya mengingatkan saja, memberi peringatan saja. Tapi Isa lah yang memegang kunci dari segala. Inilah yang kebenaran yang saya dapati, sehingga inilah yang membuat saya menjadi kokoh, dan saya tidak ragu-ragu melihat bahwa Isa lah yang menjadi penuntun saya menuju kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang betul-betul Allah sediakan melalui Isa al-Masih. Demikianlah sedikit kesaksian saya yang meyakini saya bagaimana saya menerima Isa melalui Al-Quran kita dan menemukan kebenaran itu. Itu Al-Quran lah yang salah satunya mendorong saya memperkenalkan Isa, dan Alkitab lebih menjelaskan bagaimana Isa yang disebut Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup yang sesungguhnya. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu, baik yang Nasrani maupun yang non-Nasrani, marilah belajar dengan sungguh-sungguh, cari kebenaran dengan hatimu, dengan tulus dan murni. Allah
mengenal hati saudara, mengenal hati Bapak Ibu. Karena Dia yang menciptakan kita. Walaupun mungkin engkau tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa apapun selain bahasa kelahiranmu, bahkan mungkin bahasa daerahmu, Allah sanggup menyatakan kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Inilah pesan saya terakhir. Saya percaya, saya berharap bahwa kesaksian ini dapat mendorong Bapak Ibu untuk lebih mau belajar, lebih mau sungguh-sungguh dengan hati tulus mencari Allah dan menemukan Allah yang benar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, saya kembalikan kepada Pak Lim. Baik. Terima kasih buat Pak Ismail, puji Tuhan kita diberkati dengan kesaksian beliau. Terima kasih buat narasumber yang sudah berbagi kesaksian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau kita tidak keberatan, saudara gereja YouTube bisa berikan tombol like ya, dan berikan tulisan di kolom komentar. Mari kita sama-sama memberikan support, semangat baru dan doa di kolom komentar kepada narasumber kita pada hari ini. Dan sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan videonya di grup-grup rohani biar lebih banyak orang menonton kesaksian dari tayangan video yang ditayangkan oleh gereja YouTube. Dan lebih banyak juga orang diberkati. Apabila ada yang mungkin ingin berbagi berkat untuk pelayanan gereja YouTube dan khususnya untuk narasumber, bisa lihat di deskripsi dan dukung juga misi pelayanan gereja YouTube untuk Yayasan Cipta Pelita Kasih, Rumah Doa dan Pengajaran Murtadin. Dan juga salah satunya melahirkan 5 ambulan untuk pedesa di desa-desa yang akan kita bagikan, karena di sana sangat membutuhkan transportasi, apalagi untuk ibu-ibu hamil maupun tenaga medis gitu. Lebih cocok kita berikan itu adalah ambulans. Mungkin itu kita akan tutup sesi pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk narasumber kami yang sudah memberikan kesaksiannya, yang sudah memberikan menguatkan kami. Tuhan Yesus, dari sini kami mengingat kami sudah tetap terus harus setia melayani-Mu. Meskipun pergumulan dan ujian dan apapun yang kami hadapi pada hari ini berat, sangat berat, tapi kami percaya Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami tidak akan selalu lupa untuk melindungi, menuntun kami dimanapun kami berada, sehingga kami bisa keluar dan lepas dari segala pergumulan. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang sudah Kau berikan ini kepada kami. Biarlah kami terus bisa memuliakan-Mu. Dan juga melalui kesaksiannya, dia juga bisa dipakai Tuhan lebih dari yang saat ini. Kau berkati narasumber Tuhan, jaga dia, lindungi, selimuti, jauhkan dari mala bahaya. Kami percaya pertemuan ini adalah melalui Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Terima kasih juga buat peralatan multimedia dan juga sinyal. Semuanya baik yang Kau berikan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik sahabat gereja YouTube, saatnya saya undur diri dan kita akan berjumpa kembali di sesi kesaksian berikutnya dengan tamu dan narasumber yang sangat istimewa yang akan bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.